Hello everyone, welcome back again to Seriti Channel. Hari ini dalam pelajaran administrasi kita ingin mempelajari bagaimana cara menerapkan prosedur pencatatan surat atau dokumen masuk dan surat keluar. Nanti kita akan membaginya menjadi 3. Yang pertama adalah pengertian istilah dalam pencatatan surat, lalu pengelolaan surat masuk dan bagaimana pengelolaan surat keluar. Di sini ada beberapa term, ada 4 diskusi. Yang pertama adalah prosedur, apa itu pengelolaan, apa itu surat masuk, dan apa itu surat keluar. Kita bahas yang pertama, apa itu prosedur. Prosedur merupakan serangkaian tugas yang saling berhubungan yang merupakan prosedur urutan menurut waktu dan cara tertentu untuk melaksanakan pekerjaan yang harus diselesaikan. Prosedur merupakan rencana yang penting dalam tiap bagian perusahaan. Pengelolaan di sini ialah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu hal yang terlibat dalam pelaksanaannya kebijakan dan pencapaian tujuan tertentu. Dan surat masuk. Apa itu surat masuk? Surat masuk ialah semua jenis surat yang diterima dari instansi lain dari perorangan, baik yang diterima melalui pos atau kantor pos, maupun yang diterima melalui kurir atau pengiriman surat. Yang keempat, terakhir ialah surat keluar. Apa yang dimaksud dengan surat keluar ialah segala komunikasi tertulis yang diterima oleh suatu badan usaha dari instansi lain perorangan. Jadi kita bisa simpulkan dari tadi prosedur pengelolaan surat masuk, surat keluar ialah pekerjaan surat menyurat yang harus dilakukan secara tertata dan berurutan dengan kegiatan yang utama, yaitu mengelola, mengatur, dan mengurus surat menyurat agar dapat memperlancar administrasi instansi tersebut. Kita tahu berbagai macam jenis fungsi surat untuk di perusahaan itu, yaitu fungsinya adalah sebagai berikut. Fungsi surat yang pertama ialah surat bisa mewakili atau wakil dari pengirim atau si penulis. Fungsi kedua, sebuah surat merupakan bahan pembuktian. Itu bisa menjadi bukti otentik yang digunakan oleh setiap instansi. Yang ketiga, surat juga berfungsi sebagai pedoman dalam mengambil tindakan lebih lanjut. Dan yang keempat, fungsi surat ialah sebagai alat ukur kegiatan organisasi. Terakhir, fungsi surat ialah bahan pengingat. Surat mengingatkan seseorang dalam kegiatan atau aktivitasnya di masa lalu yang bisa dipergunakannya untuk melakukan kegiatan selanjutnya baginya atau bagi perusahaan. Setelah kita mengetahui apa fungsi-fungsi surat itu, kita masuk ke materi pokok kita, yaitu bagaimana prosedur pengelolaan surat masuk di dalam sebuah instansi atau perusahaan. Yang pertama, tahapan dari prosedur pengelolaan surat masuk ialah surat itu melalui tahapan penyortiran. Apa itu tahapan penyortiran? Tahapan penyortiran ialah dapat dilakukan berdasarkan atas golongan surat biasa, rutin, dan rahasia. Penyortiran ini adalah kegiatan memisah-misahkan surat untuk pengelolaan lebih lanjut. Semisalkan, apakah surat ini dikategorikan surat biasa, apakah surat ini surat yang urgent, ataukah surat ini bersifat surat rahasia atau pribadi. Yang kedua, dalam prosedur pengelolaan surat masuk ada yang namanya proses pencatatan. Proses ini ialah setelah surat dicatat, distempel atau dicap, serta harus diperiksa ketepatan jenis ataupun jumlah lampirannya yang harus diterima, maka langkah berikutnya adalah melakukan pencatatan. Jadi
ketika sudah disortir dan sudah ditentukan sudah diterima, kita harus pastikan kelengkapan dari si surat masuk tersebut, jumlahnya, lampirannya, dan kita harus bisa meng-cross checknya secara tepat. Selanjutnya yang ketiga, tahapan dari prosedur surat masuk ialah mengagendakan surat masuk. Di sini mengagendakan surat masuk di sini ialah kegiatan mencatat surat masuk dan surat keluar ke dalam buku agenda atau buku harian. Biasanya perusahaan itu membuatnya menjadi dua, yaitu agenda surat masuk dan agenda surat keluar. Buku ini terkadang bisa disebut juga buku agenda masuk atau daily mail record. Petugasnya bisa dinamakan sebagai agendaris atau mail check. Dan setiap surat yang masuk ini harus dicatat dan diberi nomor agenda surat masuk. Yang keempat, dalam prosedur pengelolaan surat masuk, yaitu ada yang namanya pengarahan dan penerusan. Apakah itu? Surat-surat yang perlu diproses lebih lanjut harus diarahkan dan diteruskan kepada pejabat yang berhak mengelolanya. Jadi kemana surat ini harus diteruskan? Ke bagian mana? Ke unit mana? Atau ke unit kerja mana? Ataupun ke pimpinan atau ke mana? Dan yang kelima, penyampaian surat. Apa itu penyampaian surat? Penyampaian surat ini dilakukan oleh petugas pengarah atau ekspeditor atau ekspedisi. Tapi di sini yang harus diperhatikan ialah penyampaian surat yang dilakukan oleh petugas pengarah atau ekspedisi biasanya dilaksanakan dengan langkah-langkah tahapan tersebut. Tahapan-tahapan ini harus kita betul-betul perhatikan, karena jika salah satu tidak terpenuhi, kita bisa memantau surat masuk ini ada di mana. Yang pertama, surat yang sudah berdisposisi itu harus terlebih dahulu dicatat dalam buku ekspedisi intern. Jadi misalkan head unit officer memberikan disposisi kepada agendaris bahwa surat ini harus sifatnya sangat urgent. Oleh sebab itu, jika ini berdisposisi terlebih dahulu, ini yang dikerjakan. Yang kedua, menyampaikan surat terlebih dahulu melalui buku ekspedisi kepada pejabat yang bersangkutan. Yang ketiga, petugas ini harus mengarahkan atau ekspedisi ini mengembalikan kepada urusan agenda untuk dicatat dulu dalam ke buku pengarahan. Yang keempat, penyimpanan berkas atau arsip surat masuk. Jadi setiap kali surat masuk itu harus segera diarsipkan. Setelah itu ada yang namanya penyimpanan berkas atau arsip surat dari pimpinan dilakukan oleh unit pengelola dengan mempergunakan metode kearsipan yang berlaku untuk kantor tersebut. Nanti metode kearsipannya kita bisa diskusikan di materi selanjutnya, yaitu ada nanti metode kearsipan berupa nomor, wilayah, dan yang lain-lainnya. Terus yang keempat, yang terakhir ini ada apakah prosedur pengelolaan surat keluar. Bagaimana prosedur pengelolaan surat keluar itu? Tadi kita lihat tahapan dari prosedur pengelolaan surat masuk. Saat ini kita ingin mempelajari bagaimana tentang prosedur pengelolaan surat keluar. Ya, yang harus kalian ingat ialah apabila konsep surat telah mendapatkan persetujuan dan perolehan kode atau nomor surat, tolong diserahkan kepada unit pengelola. Kemudian si kepala unit pengelola ini yang harus teliti ataupun tekun untuk mentaklik hasil pengetikan, apa perlu dieditan, apakah perlu perbaikan, ataupun ini bersifat apa. Setelah itu konsep surat hingga konsep surat itu menjadi bentuk surat atau yang kita sebut dengan net surat setelah melalui koreksi kesalahan. Jadi
kita sudah sampai proses dekoreksi kesalahan, unit pengelola bertugas untuk membentuk surat itu menjadi net surat. Ini prosedur yang akan kita jelaskan untuk pengelolaan surat keluar. Yang pertama, harus mengetik surat dalam bentuk akhir. Yang tadi net surat itu sudah berupa draft atau sudah lengkap dengan yang lainnya. Yang kedua, konsep yang telah disetujui pimpinan kemudian diketik dalam bentuk akhir pada kertas berkepala surat atau kop surat. Setelah itu, penandatanganan. Dan net surat itu kemudian disampaikan kepada pimpinan atau pejabat yang berwenang untuk menandatangani. Setelah itu kita lakukan pencatatan pada pengelolaan surat keluar atau agenda surat keluar. Dan ini yang harus kalian perhatikan dalam pencatatan surat keluar ialah kegiatan-kegiatan ini yang sangat krusial untuk dalam pencatatan surat keluar ini. Yang pertama, net surat yang telah ditandatangani dicap disertai kelengkapan lainnya seperti lampirannya dan amplopnya. Yang kedua, surat dinas resmi ini lebih dulu dicatat dalam buku verbal oleh petugas yang disebut verbalis. Yang tadi kita di surat keluar itu disebutnya adalah agendaris, sedangkan yang di surat keluar ini kita sebutnya dengan verbalis. Dan surat dinas yang setelah selesai dicatat dalam buku verbal, kemudian surat tersebut siap untuk dikirim. Oke, untuk pelajaran hari ini kita bisa simpulkan bahwa dalam prosedur pencatatan surat masuk, surat keluar itu mempunyai prosedur yang harus diperhatikan. Dan jika ada salah satu kegiatannya yang tidak terekam ataupun tidak sesuai dengan prosedur, itu kita bisa pantau dan kita bisa lihat di mana surat itu berada. Mungkin itu saja pelajaran untuk hari ini. Jika ini bermanfaat, silakan share, like dan share, like dan komen. Jika ini bermanfaat, sampai jumpa kembali ke channel saya selanjutnya. See you.